Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar nih kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, hari ini kalian bertemu lagi dengan ibu di mata pembelajaran tematik yang masih di buku Bupena 2B dan masih di tema 3. Nah, akan tetapi kita memasuki subtema 4 ya anak-anak ibu. Ingat, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu, sekarang silahkan kalian buka buku kalian halaman 69. Di situ kita masih belajar apa? Masih belajar di tema 3, yaitu tugasku sehari-hari, memasuki subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, anak-anak ibu, kalian perhatikan dan simak baik-baik ya penjelasan dari ibu, yang di sini ibu akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu di situ kita pertama materinya adalah menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, yang pertama, bacalah cerita dengan saksama. Yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Yang ketiga, carilah artinya di dalam kamus atau bertanya kepada guru atau orang tua. Nah, dalam menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, di situ manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia pun selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, kenapa manusia itu dinamakan adalah makhluk sosial. Nah, sedangkan kehidupan sosial itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, sedangkan informasi tentang kehidupan sosial itu dapat kita temukan dengan membaca cerita. Nah, terus di sini menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Poin yang pertama itu banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Poin yang ketiga, kosakata berbeda yang memiliki arti sama disebut sinonim. Nah, di sini dapat kalian lihat anak-anak ibu, kata yang berkaitan kehidupan sosial dan memiliki arti. Misalnya di situ ada menolong, maka sinonimnya adalah membantu. Kolaborasi, maka artinya kerjasama. Kalau kelompok, artinya itu tim. Sedangkan ramah itu artinya menyenangkan. Nah, di sini ayo carilah sinonim kata-kata berikut. Nah, bertemu sinonimnya apa? Berjumpa. Sedangkan kompetisi itu sinonimnya pertandingan. Melihat sinonimnya menatap. Dan kontan sinonimnya tunai. Nah, anak-anak ibu, kalian mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekan atau khayalan. Sikap baik dalam dongeng itu dapat kalian tiru, misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Nah, terus kalian ayo bacalah dongeng Sigung yang Baik Hati di buku Bupena kalian itu di halaman 76. Nah, menemukan persamaan arti kata dalam teks, coba kalian ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya tadi. Yang pertama, temukan kata dalam teks yang kamu baca. Yang kedua, temukan persamaan kata melalui kamus bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, di situ dalam menuliskan cerita berdasarkan gambar, langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar, anak-anak ibu dapat mengetahui. Yang pertama itu amatilah gambar dengan saksama. Yang kedua, tulislah kalimat yang sesuai dengan gambar. Dan yang ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Nah, di sini anak-anak
anak-anak ibu bisa mengamati gambar yang ada di sini, lalu kalian bisa membuat sebuah cerita sesuai gambar yang tertera di sini. Nah, terus membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial itu, dari kosakata tersebut, kalian itu dapat membuat kalimat-kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Nah, di situ dapat kalian lihat contohnya, misalkan kata menjenguk, berarti kalimatnya adalah Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Terus lagi, contoh yang kedua, katanya teman. Lalu kalimatnya, Doni mempunyai banyak teman di sekolah. Nah, terus di sini buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Katanya itu menyapa, lalu kalimatnya Ani menyapa Rina saat bertemu di jalan. Terus yang kedua, membantu. Maka kalimatnya kita harus membantu teman yang sedang terkena musibah. Nah, terus kita memasuki materi muatan PKN ya, anak-anak ibu. Di situ dapat kalian perhatikan sebuah gambar, di situ ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di sekolah itu ada laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Nah, terus bersikap baik kepada teman di sekolah, kalian tentunya memiliki banyak teman di sekolah. Siswa laki-laki dan perempuan memiliki berbeda ciri-cirinya dan kita harus bersikap baik kepada semua teman. Nah, setelah itu, ayo kenali ciri-ciri temanmu. Yang pertama, apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Tentunya anak-anak ibu pasti mempunyai teman laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana ciri-ciri temanmu? Nah, terus bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan teman perempuan? Nah, di sini keberagaman suku bangsa di Indonesia. Ingat, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Yang pertama di situ, di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Yang kedua, di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Ya, yang ketiga, di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Keempat, di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Taroja, dan suku Toli-Toli. Dan kelima, di Papua itu terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Nah, temanmu kan juga tentu berasal dari berbagai suku. Nah, walaupun kita berbeda dan berasal dari berbagai suku, kita itu harus memiliki sikap saling menghargai dan menerima perbedaan antara teman. Nah, keberagaman usia di lingkungan sekitar itu ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum itu perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun itu disebut remaja. Dan usia ke 18 ke atas itu disebut dewasa. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita hari ini tentang subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, yang ibu bahas tadi adalah materi bahasa Indonesia dan PKN. Nah, apabila ibu ada salah kata, mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.